Halo, shalom anak-anak, kembali dengan saya Bu Yola. Dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan materi penjelasan kelas 1 bab yang kedua tentang Aku bersyukur atas tubuhku. Materi pembelajaran agama Kristen kelas 1 pembelajaran yang kedua Aku bersyukur atas tubuhku dapat dibaca dalam buku digital halaman 9-27. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan senantiasa ikut campur dalam setiap kegiatan kita. Mari satukan hati kita berdoa, tirukan Bu Yola berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan pelajaran agama Kristen. Tuhan berkati kami dan juga guru yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan menciptakan manusia sangat unik. Unik artinya berbeda antara satu dengan yang lain. Jika kita melihat perbedaan di sekitar kita, dengan teman kita mungkin, dengan saudara kita mungkin, kita akan melihat banyak sekali perbedaan. Mulai dari tinggi badan, warna kulit, bentuk rambut, bentuk tekstur gigi, bentuk tekstur hidung, berat badan, semua memiliki keberagaman. Karena itulah manusia diciptakan sangat unik, artinya tidak ada yang sama. Meskipun demikian, kita harus senantiasa bersyukur atas pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Apa artinya bersyukur? Bersyukur artinya berterima kasih kepada Tuhan. Jadi kita harus berterima kasih atas apapun yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan bersyukur dapat kita lakukan dengan berbagai macam cara. Dan salah satunya adalah dan cara menjaga dan merawat tubuh kita dengan baik dan benar. Salah satunya gosok gigi. Gosok gigi yang teratur membuat gigi kita bersih dan gigi kita akan menjadi gigi yang kuat. Jangan lupa untuk membersihkan tubuh kita harus mandi. Mandi yang baik adalah menggunakan sabun dan minimal kita lakukan 2 kali sehari supaya tubuh kita bersih dan sehat. Itu adalah cara kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara merawat tubuh kita supaya tubuh kita senantiasa bersih dan sehat. Supaya kita tetap sehat, kita harus senantiasa makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi mengandung 5 unsur. Yang pertama mengandung karbohidrat berupa nasi, kentang, ketela, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada protein hewani berupa daging-dagingan, telur, dan lain-lain. Setelah itu juga harus ada protein nabati berupa kacang-kacangan seperti tempe, tahu, buncis, dan lain-lain. Setelah itu harus ada sayur dan juga buah. Dan jangan lupa yang terakhir kita harus minum susu supaya kita tetap senantiasa sehat. Cara bersyukur yang kedua atas pemberian Tuhan kepada kita adalah dengan cara menggunakan semua anggota tubuh kita untuk kebenaran dan kebaikan. Jadi apapun yang kita miliki saat ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita harus membaginya dengan sesama kita. Itu adalah salah satu cara kita memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan dengan tubuh kita dapat kita lakukan dengan cara melakukan seluruh anggota tubuh kita untuk suatu kebenaran dan kebaikan. Tangan kita gunakan untuk memberi, mata kita tujukan untuk Tuhan, untuk hal-hal yang baik. Kaki kita gunakan untuk hal-hal yang baik seperti kita pergi ke gereja, kita melangkah untuk ke tempat yang
baik, ke tempat yang benar, tidak kita gunakan untuk hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk seperti kita menggunakan tangan kita untuk memukul, kaki kita untuk menendang teman kita, misalnya seperti itu. Atau pikiran kita gunakan untuk suatu hal yang buruk, misalnya memikirkan sebuah kejahatan atau memikirkan hal yang buruk terhadap orang lain, dan itu tidak benar. Salah satu cara kita bersyukur atas pemberian Tuhan adalah dengan cara memanfaatkannya dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui tubuh kita. Anggota tubuh kita memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah mata untuk melihat, hidung untuk membau, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap rasa, rambut untuk melindungi kepala kita, tangan untuk memegang, dan juga kaki untuk berjalan. Dan berikut adalah fungsi yang termasuk panca indera di dalam tubuh kita. Kita kenali 5 panca indera kita. Mata, indera penglihatan. Kita bisa melihat bermacam-macam warna dan berbagai bentuk ciptaan Tuhan yang indah dengan mata. Hidung, indera penciuman. Kita bisa mencium bau dengan hidung kita. Bau makanan yang sedang dimasak itu lezat. Bau pewangi pakaian ini wangi ya. Ih, sampah itu bau sekali. Baunya tidak sedap. Kulit, indera peraba. Kita bisa merasakan halus atau kasar, dingin atau panas dengan kulit kita. Telinga, indera pendengaran. Kita bisa mendengarkan suara keras dan lembut dengan telinga kita. Lidah, indera pengecap atau perasa. Kita bisa merasakan pahit, asin, manis, pedas, dan asam dengan lidah kita. Sayur pare itu pahit. Garam ini asin. Cabai ini pedas sekali. Jeruk nipis ini asam sekali. Gula dan madu ini manis sekali. Apa saja tadi panca indera kita? Mata, indera penglihat. Hidung, indera penciuman. Telinga, indera pendengaran. Kulit, indera peraba. Dan lidah, indera pengecap.
Dan bahan bacaan kita pada pagi hari ini adalah terdapat dalam kitab Amsal 20 ayat yang ke-12. Biola akan bacakan buat kalian mendengarkan di rumah ya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Artinya apa nak? Bahwa segala macam yang ada dalam diri kita itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu kita harus memuliakan nama Tuhan melalui tubuh kita. Matius 6 ayat yang ke-22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata dapat melihat segala hal, yang baik maupun yang buruk. Memakai mata dengan baik berarti memakai mata sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pakailah matamu untuk hal-hal yang baik dan melihat yang baik ya. Karena dari matamulah terpancar terang seluruh kehidupanmu. Lalu Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi nak, ibadah yang baik itu tidak hanya kita berada di gereja, tidak hanya kita berdoa, tidak hanya kita mendengarkan firman Tuhan, tapi lebih dari itu, ibadah yang sejati menurut kitab Roma adalah mempersembahkan tubuh, artinya menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk suatu hal yang baik, untuk mengasihi sesama kita. Selain kita mengasihi Tuhan kita, seperti yang terdapat dalam hukum kasih, ada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jadi kedua-duanya kita harus balance, harus seimbang antara kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Itulah ibadahmu yang sejati. Demikianlah penjelasan Bu Yola tentang materi pembelajaran kedua tentang aku bersyukur atas tubuhku. Mari anak-anakku, kita serahkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari tirukan Bu Yola berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan juga menggunakan anggota tubuh kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. See you.